Visi dan misi SMK Negeri 9 Samarinda. Visi menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang unggul, lulusannya terampil dan bertakwa. Misi menyelenggarakan pendidikan dengan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan dunia usaha. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mengapresiasikan lingkungan dan intak. SMK Negeri 9 Samarinda memiliki 4 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah agribisnis perikanan air tawar. Yang kedua, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Yang ketiga adalah agribisnis ternak unggas. Dan yang keempat adalah bisnis nadaring dan pemasaran. SMK Negeri 9 Samarinda memiliki jumlah guru dan tenaga kependidikan sebanyak 58 orang dan mempunyai jumlah siswa sebanyak 803 orang. SMK Negeri 9 Samarinda memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sebagai kota penyangga ibu kota negara. Berdiri di atas lahan yang terdiri menjadi 2 kampus. Kampus 1 terletak di Jalan Piano nomor 33 dengan luas lahan 3.190 meter persegi. Dan kampus 2 terletak di Jalan Poros Samarinda Bontang, Raya Rimbawan kilometer 2 nomor 55 Tanah Merah. Bendera siap. Pada, bendera merah putih. Hormat, gerak. Jalan ke Samarinda, lewati jalan ke Sumba Bangsa. SMK 9 Samarinda, Jalan Piano nomor 33. Kami ada 4 jurusan, pemasaran dan perikanan, peternakan dan pembibitan. Kita khususnya para pahlawan pendidikan, marilah kita mengundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta, dimulai.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tentang Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional khususnya kepada Bapak Ibu Guru, para siswa. Semoga pada kesempatan ini pendidikan di Indonesia khususnya di SMK Negeri 9 Samarinda bisa maju, sukses, dan anak-anakku juga menjadikan pembinaan karakter yang baik ke depannya. Baik, saya akan membacakan sambutan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkan kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan atau homo educantum, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan,
Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor para murid atau siswa. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu, diperlukan kerjasama pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu secara manajerial. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam deep learning, pembelajaran tes kemampuan akademik atau TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial AI secara pedagogis. Dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program Pagi Ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa bersama. Pembinaan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak, diluncurkan album Kicau yang berisi lagu anak-anak. Dengan demikian, semangat Hari Pendidikan Nasional, marilah kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Demikian sambutannya, semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang soleh dan solehah yang membahagiakan kedua orang tua dan juga para guru-gurunya, dan jadikanlah mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pemimpin kami, bangsa kami dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah, dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami ini, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Kabulkanlah doa kami ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Lapor, acara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mira Sartika, PLT Kepala SMK Negeri 9 Samarinda. Dengan ini mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 2 Mei tahun 2025. Hari Pendidikan Nasional bukan sekedar seremonial buat kita, tetapi merupakan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu untuk salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik dan anak-anak kita
untuk bisa mewujudkan Indonesia emas dan menghasilkan generasi yang emas juga serta berkarakter, dengan selalu mendukung program pemerintah kita, yaitu dengan pembelajaran yang berkarakter serta selalu untuk bisa bangun pagi, melakukan senam, beribadah, kemudian senam sehat, yang mana itu semua untuk mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat dan berkarakter. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar itu adalah proses untuk mencapai kesuksesan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional, selalu membangun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Kami mengucapkan kepada Bapak Ibu Guru, semoga apa ilmu yang telah diberikan, transfer ilmu yang diberikan kepada anak didik dapat berguna kelak di kemudian hari, buat mereka menata cita-cita mereka ke depannya, menjadi manusia yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Di sini kita dapat merasakan betapa pentingnya pendidikan dalam menumbuhkan generasi penerus bangsa yang berpengetahuan dan berkarakter. Seperti halnya di zaman Ki Hajar Dewantara. Kami hanya mengucapkan semoga generasi penerus kita dapat mengisi pembangunan di Indonesia dengan cara belajar yang rajin, kemudian mengisi dengan prestasi-prestasi yang dapat mendorong mereka dalam semakin tinggi dalam pendidikan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup ini adalah proses pendidikan yang tak pernah berhenti. Semoga siswa-siswi sekarang mempunyai karakter yang berbudi luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa-siswiku SMK Negeri 9, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kedepannya Anda menjadi lebih sukses, di mana pendidikan bukan hanya mengisi pikiran dengan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian. Semangat, mari harus belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seluruh APAD mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Kericuhan menggunakan baju adat. Semuanya baju adat, semua ricuh semuanya pokoknya. Itu sudah. Ini kalau sudah kayak gini ada. Ini ada. Jalan ke Samarinda, lewati jalan ke semua bangsa. SMK 9 Samarinda, Jalan Piano nomor 33. Kami ada 4 jurusan, pemasaran dan perikanan, peternakan dan pembibitan. Itulah nama jurusannya. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa untuk lebih bisa, karena SMK 9 bisa.
belajar, menuntut ilmu masa depan, agar berguna untuk nusa dan bangsa, bersama membangun Samarinda. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa untuk lebih bisa, karena SMK 9 bisa. Kami di sini untuk belajar, menuntut ilmu masa depan, agar berguna untuk nusa dan bangsa, bersama membangun Samarinda. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa untuk lebih bisa, karena SMK 9 bisa. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa untuk lebih bisa, karena SMK 9